Muhammad Irfandia, kelas 7C, SMP 2 Bergas. Akan mempresentasikan apa, Nang? Awas Pak, ini kan Enggak, aman. Ayo, Nang. Sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandia Akbal, kelas 7C, SMP Negeri 2 Bergas. Terus mau apa sekarang? Saya akan mempresentasikan ciptaan saya. Boleh ciptaan saya. Ya wes apa ciptaan kerja. Ini ya. Yo. Gimana? Dia buat tuh, tapi yang satunya kincir air. Ya enggak apa-apa. Wian dua. Pelan-pelan puterin ini wes. Nah, cepet lagi. Jadi karetnya gitu, fan beltnya. Ini kan dari masuk ke sini bisa diambil. Oh, ya wes. Ini seharusnya bisa ya. Bisa dipakai itu. Ya wes. Oh. Ini Bapak Ibu pembangkit listrik tenaga. Ini sebenarnya bukan IPA ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin supaya nanti ketika Bapak Ibu di pertemuan yang akan datang itu punya semangat untuk bikin video. Bikin media. Ya, jadi saya kan di sini juga guru dulu. Sekarang kan tidaklah ilmu, ya. Angin membawaku ke SMP 2 Bergas. Ya, nah saya juga bikin video itu loh. Istilahnya itu tidak, aku ki walk the talk gitu loh ya. Jadi apa, nggak cuma omdo gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi besok itu Bapak Ibu kan mau bikin media. Jadi media yang pernah dibuat bikin ulang aja atau buat baru, idenya dari mana. Nanti akan ditunjukkan ya. Mau praktek ya dulu ya. Baik Bapak Ibu, selain media yang tadi kita tampilkan, ini ada madu. Terus ini ada madu rasa. Ya, mana tahu yang ini madu asli. Bapak Ibu tahu nggak madu itu apa sebenarnya? Madu itu produknya bunga atau produknya tawon? Bunga. Tawon itu hanya debt kolektornya. Ya, madu itu nektar atau sari bunga yang dikumpulkan oleh tawon sedikit demi sedikit, lalu kita curi. Jahat ya. Curi sebanyak-banyaknya. Ya, ramu mongso ya. Nah, ini bagaimana cara menguji madu itu asli apa enggak? Kita ingat bahwa madu itu adalah sari bunga atau nektar. Biasanya tumbuhan itu kan seperti buah, itu kan mengandung vitamin C. Jadi madu yang menyebabkan kita menjadi lebih daya tahan lebih kuat itu sebetulnya adalah vitamin C-nya. Ya. Jadi madu itu yang asli mengandung vitamin C karena itu produk tumbuhan. Makanya ada yang bilang tuh gini, aku ganti pasti ngombe madu awalnya malah tinggi. Wong iki buah kok. Ya kan tipes kan belum boleh karena itu kan vitamin C itu asam sitrat. Gitu. Jadi makan madu dan makan buah sama aja ya. Karena sama-sama produk tumbuhan. Ingat ini tadi nektar, sari bunga. Kalau buah sari buah, kalau bunga sari bunga. Sari ada. Karo anggoro? Hidang sari. Baik, sekarang akan kita uji seperti biasa. Kuripa udah tahu ya, pakai betadin ya atau iodin. Jika nanti kita tetesi warnanya hilang, berarti positif mengandung vitamin C. Jika nanti warnanya ambiar jadi warna betadin, berarti tidak. Mari kita coba madu rasa dan madu gak tahu ini. Tadi saya ambil turahan botol di rumah. Apa asli? Yuk Nang, nih. Yuk. Ini oh sidik baik. Aku mau koyong ini ya ketok canggih. Namanya apa, Pak? Tabung reaksi.
Iya, ben ketok canggih, bu aku pakai sekolah SMPJ lah pilih gini. Tapi bisa lah pilih kapan-kapan. SMPJ nggak SMP 2 Bergas rung duwe, lepe rumono kok. Masih berburu. Aku tak sing iki ya, Nak. Iya, Pak. Ini masih on ya Mas kameranya? Masih. Oke. Sip. Ada gunting Pak. Iya. Oh, gunting. Ini namanya madu cek uji. Uji Asli, keaslian asli madu. palsu. Tapi kita juga harus tahu bahwa madu itu kan sebenarnya mengandung vitamin C karena dia adalah nektar atau sari bunga yang dikumpulkan sedikit oleh tawon. Itu manis enggak? Manis. Orang ketiga karena lidah bukan Nyetrum. Ini yang Lidah mengandung elektrolit. ini yang madu rasa Bapak Ibu ya. ke lidah bukan alat ukur. Coba kalau kita mengajarkan sama anak-anak hanya teori, nggak kayak gini. Iya. Oh, ini yang madunya satunya lagi mana? Kalau mau payment, dulu tambahin kalau Tarik nih Bapak Ibu udah selesai. Ini yang saya bawa madu rasa. Nanti saya dimarahin sudah muncul kayak gini. Karena udah bener kok itu madunya kok. Ya, nah sekarang ya. Ini betadin tuh iodin, dia akan bereaksi dengan asam sitrat. Jika reaksinya itu nanti dia akan menyatu larut hilang. Ini dia betadin. Beda merek enggak Bapak? Aduh, ini jangan kecer kok marahi semut gitu. Enggak apa-apa. Sini memang banyak semut. Coba yang satunya lagi tuh nang. Gue tesi ya, madu satunya lagi. Coba dimiring ke mana? Ditutupin Mas. Tutup jari. Nanti cuci tangan. Dikocok-kocok nang. Pasal. Ya, so itu sitik kudune iki ning kene terus diaduk. Pakai giting gitu. Tapi kalau saya pakai lepek gini kan semua nggak bisa lihat. Ya kan, kalau gini kan bisa sabar aja. Oh, pakai lidi. Itu nanti reaksinya apa Pak kalau asli? Asli nanti warna betadinnya akan hilang. Ini belum bercampur semua. Bisa dicampur air nggak biar nggak terlalu kental? Jangan ya. Para bereaksi kok. Nah, ini kan Ini campurannya nih aneh. dulu susu. Tapi harus dipilihkan tapi bebesannya nih. Kurang ya, kurang dikit ya. Gitingnya aja ya. Ini ya Bu. Tapi dua. Sebagai guru IPA ini Dua Bu, dua. Ojo satu tok. Ibunya bangkit ya ngono. Nah, satunya lagi sabar ya Bu. Namanya reaksi kan sabar deh yo. Masa langsung kling. Itu editan namanya. Kan ada reaksi-reaksi kimia di dalamnya. Udah, warna betadinnya acak ya, tidak hilang ya. Ini yang saya bawa itu produknya. Yang bawa dari Ya, dilihat kan hilang dah. Yang sama. Sabar, reaksinya ini kayaknya mau. Cuma segini toh, delapan di sini kurang tua.
Bukan palsu, tapi campuran. Kakean. Kecampuran Gulanya akeh. gulanya tinggal vitamin C. Nanti pokoknya warnanya tua yang mana gitu ya. Taruh sini, Pak. Itu Bu tuh. Apa namanya? Kocok dulu. Itu sing palsu paling apik wong. Viskositasnya tinggi jadinya ya memang harus. Wong tua asli. Ada. Oh iya. Oke ya, terima kasih. Oh ini yang anu buat ini katanya kembali seperti semula warnanya ya Bapak Ibu Iya, ya tadi ya. tercampur itu. Bandingkan dengan itu coba. Oh ya. Larut betadinnya. Sama toh. Jadi meskipun betadinnya tadi banyak toh, tapi warnanya hilang ya. Jadi Nah, itu kita relatif tunggu bagus sebentar itu. kalau yang ini. Betadinnya. Asli. Ya bagus lah. Rasa ya. Yang ini Kalau madu anu. Kayaknya warnanya jadi merah ya. Nah, kita juga harus bandingkan dengan awalnya Bapak Ibu. Nah, ini awalnya ini. Coba warna betadinnya kan kelihatan ya. Lebih tua. Lebih tua toh. Kalau ini ketoknya comeback ya. Kembali Iya, toh. kembali. Berarti yang asli yang mana Bapak Ibu? Ini enggak ada rasanya. Yang asli yang Ini jadi warnanya ini mentah. ini tadi madu rasa dikasih betadin warnanya sedikit kemerahan. Kalau yang ini enggak. Ya Madu toh tanpa bener, merah. toh. Jadi ini nektar asli. Ini sari bunga yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau ini Dajjal ngombe 10 ya padha wae malah diabetes loh. Nah, Soalnya pantesan. mungkin ini Nyi Roro Kidul kayak sari ampuh, gula makanya tanpa kembang. gula. Menghasilkan madu. Ya Bapak Ibu sekarang udah jelas ya. Jadi kalau mau nyoba madu itu bawa betadin aja. Ya kita mau beli Iya. Kenapa minta tajam Karena Sama, itu salah satu cara Bu. Karena iodin dengan asam sitrat itu akan bereaksi larut seperti ini. Jadi warnanya hilang, seolah-olah hilang. Padahal Tak kira dia itu itu. bersenyawa. Ya kalau yang selain gula, selain asam sitratnya nektar, nggak bisa ini warnanya merah toh. Iya. Nah, udah itu sudah cetok banget kok. Iya toh Bu. Yes. Nah, sudah cetok ini dilihat ini nah. Sini lihat kamera. Ya. Ya toh. Ini berarti ini Mr. Madu X Madu ya. X itu palsu. Nah, palsu nih. Nah, Itu yang asli. yang bukan asli. palsu tapi apa ya? Banyak campurannya. Banyak campurannya. Mungkin ada sedikit, tapi kita tidak tahu berapa. Berarti kita harus makan semua. Gak usah. Sekarang ini Bapak Ibu, kita akan uji air sekarang ya. Uji air ini saya bawa dari Biwa, dekat rumahnya dia tuh. Oh, di bawah. Yang kompon yang buang air panas tuh ya. Nah, ini air Terus tahu bro? Air panas. Aku bro. Nah, ini wes ini wae iki diuculi. Ya. Oke, dengan air aqua. Ya enggak, ini air yang bisa diminum toh. Oke. Ini air jernih tapi belum tentu bisa diminum. Karena kalau saya lihat air di situ tuh mengandung belerang itu merupakan unsur asam. Kalau biasanya ada mistisnya juga. Saya jadi ingat kuntilanak ya. Kuntilanak itu orangnya sederhana compang-camping tapi tertawa terus. Lah, itu. Ini ono mistis. Harus diminum. Udah usah diculik kan nanti gini aja. Ini nanti kok dileboni kuning itu loh. Beracun nggak Pak? Pakai gelas nggak? Ini ambilkan. pengujinya kunir. Ya, nanti kalau kunirnya warnanya jadi merah, berarti ya air itu enggak bener. Nggak layak. Hmm? Beracun nggak Pak ini? Apa? Mbok apa ya? Iki. Oh, Majiko gelas Diminum mati ya? Enggak ya? Enggak, itu nanti efeknya kerusakan lambung dan kelainan Wes kok ini agak dobe masakan ya.
Nah, itu beriana kagungan tuh. Itu dilihat ya Pak. Ketok enggak Pak? Oh, oke. Cangere sing Ya, saya rekam ke. Oh ngono ya, iki cemplung sik. Ya. itu yang dulu pernah pakai tusuk gigi dikasih. Iya kok perlu iki punir duwe langsung. Sudah cukup dah. Ya. Tapi memang harus lama kalau ini. Saya rekam ke aja, Pak. Perlu pemanasan harus dewasa biar cepet gitu perlu pemanasan. Tidak perlu diulek ya. Ini kan prosesnya agak lama karena ini. Ya. Kunyit, air sama kunyit. Kalau kunyit berarti Tetap. Kalau yang udah layak minum warnanya berubah kemerahan. Asam-asam buah, asam basa, uji asam basa. Lalu ya, gitu Bapak Ibu. Siannya asam kecut. Ya, biarkan aja dulu ini ya berproses. Nah, belum Bu, karena ini potongan dadu agak lama ya. Dia kan proses melalui pori-pori ya. Biarkan. Berarti kalau ini partikelnya dibuat lebih kecil bisa lebih Bisa. cepat. Atau mungkin dari parutan bisa. Diparut cepet. Ditutupi Pak. Sing salabin. Sepertinya kok saya lihat tuh lebih merah yang ini. Apa yang ini yang mana ya namanya? Yang air putih ini yang tadi. Ora kebalik. Guys, diobese. coba sih, diminum dulu. Ya. Ayo biar berhenti diminum. kayak Biadini toh. Karena kita kan akrab gitu Bapak Ibu. Gua anggere nyeneni ngono ya ngono padha kaya kancane wis kowe iki kanu bro ngene kan kita hanya nganu ya biasa. Jadi udah ya memang tapi dia mau tetap hormat sama kita itu udah cukup kok. Jadi meskipun komunikasinya kok agak nganu tapi ya toh Bu memang seperti ini tipe-tipe sekarang. Itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang apa yang saya bawa berikutnya adalah ini. Nah ini pakai halu-halu udah Bapak Ibu. Yes. Tak geser. Ya, terima kasih. Ini sebelum sampai ke pembangkit listrik itu yang menggunakan derek petro, ini Bapak Ibu, untuk menghasilkan listrik kan diperlukan dinamo. Ini alat peraganya, ya, alat peraganya buat sendiri ya, ya. Untuk membuat listrik itu hanya diperlukan magnet dan kumparan atau lilitan tembaga. Jika salah satu bergerak, maka pada kumparan yang tadinya tidak ada main plus, ada main plusnya. Ya kan, main plus itu adalah beda potensial cara terjadinya arus listrik. Itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang coba kita gerakan ya, diselesaikan. Nah coba lihat ini Bapak Ibu. Nah dia itu bertanda listrik sudah dihasilkan. Ya. Kumparan itu dihubungkan dengan sebuah lampu merah, ya, maka listrik akan diubah menjadi energi cahaya, ya kan? Nah, jadi keajaiban listrik yang sekarang kita nikmati sekarang ini lampu-lampu ini kan pembangkit listriknya ada di Jelok. Kapan-kapan anak-anak bawa ke sana, jangan ke pasar melulu beli-beli boneka, ya. Di Jelok sana saya udah 2 kali Bapak Ibu. Itu ada pralon besar warna hijau, waduh kayak ular hijau gede dari atas bukit. Itu meluncurlah air ke gardu kincir di bawah itu. Kemudian ya yang diputar apa? Salah satunya kumparannya boleh, kumparannya juga boleh. Kalau yang di Jelok itu yang diputar adalah kumparannya. Karena untuk memutar magnet itu kan logam dia termasuk ya, itu berat. Sehingga untuk mengefisiensi tenaga putar itu yang diputar kumparannya, bisa juga terjadi listrik. Ya, inilah jawaban. Ya. Kalau yang ini adalah voltmeter digital yang saya lengkapi di sini nih untuk menampilkan tegangan hasilnya berapa volt. Tuh, semakin cepat diputar, tegangan hasilnya semakin besar dan sebaliknya. Itu Bapak Ibu. Nah dari sini kemudian muncullah ini
Nah ini dinamonya ada di sini, magnet sama kumparannya di dalam, di packing rapi kayak gini. Coba diputer ya kan? Nah dari sini mana dinamonya yang ini dinamonya yang mana? Yang ini, ya kan? Ini sayangnya karetnya ucul loh, dengan tak iso anu ya kan diculik sik kok. Iso lah mau kayak gini. Dipate wis rawas lho. Tuh. Waktu sing yo kok sampe wes jadi ini rasa betul jajanan musik ini dihilangi ya kolornya ya. Kalau main ini sih paling biasa masuk metu. Ini. Bentar ya Bapak Ibu ya. Biar lumplok. Nah, semua ini dinamo ada di sini, jadi magnet dan kumparan ini ada di sini. Magnetnya diputar, tapi kan kita nggak lihat. Kalau andai kita seperti ini, anak-anak ini dinamo ya bisa mengajukan listrik. Judulnya apa isinya kok Pak? Ayo, ya toh, mateng kita. Nah maka perlu ini, dalamnya ada ini tuh Pak. Ya dalamnya ada magnet dan kumparan. Jika salah satu diputar, magnet atau kumparannya, semua bisa menghasilkan listrik. Yang tadinya ini ujung-ujung kumparanku nggak ada listriknya, min plusnya. Kalau dia diputar ada potensialnya, sehingga bisa menghasilkan listrik dan menghidupkan lampu. Dalamannya ini ada ini, jadi kan clear semua gitu loh, ya kan? Gitu. Saya dulu sekolah di SMP itu sampai kan itu udah mungkin cara menghasilkan listrik. Kenapa ya? Apakah anak guru saya yang jelasin terlalu teoritis? Ya, dari belajar Abstrak. sendiri, ya betul. Dari belajar sendiri itu malah menemukan jawaban. Seandainya itu bukan karena saya jelek-jelekin guru saya dulu, ya maksudnya kalau pas jadi guru kayak gini saya tidak mau seperti itu. Dan nanti waktunya mepet, bukan mas, saya ini kan ujian gawe dhewe. 5 bab ora rampung 2 bab yo meneng wae lah wis. Wong soal gawe dhewe bingung. Tapi 3 bab iki kan anak bener-bener melotok, bermakna gitu. Ya toh? Ya usah keluar-keluar lah, aku urung rampung iki 3 mosok. Iki wektu niki ra nyandak 5 bab ki aku ki nyandak iki 3 rasa ngomong meneng wae lah wis. Itu urusan kita dengan siswa kita gitu. Ya toh Bu, daripada 5 bab kita berikan tapi anak dapat kulitnya, lebih baik 3 bab tapi anak dalam sampai dasar. Ya ini Bu Boten. Kalau saya prinsip saya seperti itu. Tapi kalau saya di sini ada Pak Menteri, ada pejabat, tentu saja saya diketak kok ya. Ya, gue iki, ya toh. Tapi bagaimana kita mau memaksakan sesuatu kalau embernya udah penuh? Ya kan, busuk loh. Tapi sesuk masih ono waktu. Gitu, sesuk anakku kayak itu tes ya kan gitu ya kedua. Nanti kita lanjut di lain kesempatan, di lain waktu. Kalau misalnya 5 bab kita harus paksakan, harus target kurikulum pada anak kita dengan kondisi kognitif seperti itu kan sakit itu dipaksakan ya. Wis balik menang wae 5 bab selesai 2 bab ngono ya wis dene gawe soal dhewe yo. Ya Bang, asal ngomong kembali.
ya kalau dibilang regulasi itu saja nggak boleh lah. Ini prinsip pendidik oh. Kalau saya ya lebih baik dapat 3 bab tapi dalam sampai dasar daripada 5 bab tapi hanya dapat kulitnya. Tapi itu prinsip kita. Kalau kita bicara sama Pak Menteri, sama bicara sama ya apa pejabat itu dimutasi Pak. Tapi coba dapat ada loh ya. Kalau saya gitu atau menjawab saya ke anak terus bahwa kalau misalnya Allah memang melindungi kita dari hal-hal yang tidak enak, karena kita memang membelajarkan anak dengan sungguh-sungguh, benar-benar anak itu dari kehausan tuh menjadi segar gitu loh, lega. Jadi ayolah, apalagi merdeka belajar, apalagi merdeka mengajar, ya kan? Yang membuat jadi ribet itu siapa? Yang membuat jadi ribet itu sebetulnya adalah pelaku-pelaku di lapangan. Udah selesai nang? Alhamdulillah. Iki cah pinter tenan ya. Nah, jadi lagi tak gone kowe sing prakteke metu listrike ora? Iya toh, tepuk tangan dulu. Ini Bapak Ibu di tengah anak-anak yang masih suka jajan, kita memang harus seperti ini. Anak-anak kita itu olah tangannya kurang sekarang, selalu berkutat dengan laptop, berkutat dengan HP. Jajal Bapak Ibu yang sudah punya anak segede ini, gawean omah iso ora? Gendeng bocor iso tandani? Terus apa jenenge asa-asaan numpuk gelem asai? Listrik, misalnya masang steker, ngerti caranya? Misalnya ke toko alat elektronik, kon tuku steker iki lho ngomongin karo bakule iki ngene, si cop-copan kae. Padahal kan ono jenenge steker. Ya kalau colokan itu namanya stop kontak. Kalau yang cetetan itu namanya saklar. Kalau yang buat wadah baru itu fitting. Beli fitting gitu kan. Lo saya kan Pak, saya kan lo sing wadah balonnya lho sing anu. Nah, bakul kok bakul apa kowe iki? Lho kowe iki sing ra gendang ngomong ra gendang. Ya lha kowe iki sekolah apa ya ono ya ora ngerti istilah. Lho aku malah dikon nganu kok mempelajari nama Latin tumbuh-tumbuhan kok lha iki salah pendidikan di Indonesia gitu. Jadi orang ngerti tapi tukang tumbuhan nun jauh di sana di Alaska ngerti. Aneh toh kita itu jadi orang ngerti tapi tumbuhan di Alaska malah ngerti. Orisa certified. Aneh toh Indonesia ini channel. Oh ya woro pendidikannya. Oh iya oh padahal hasilnya orang ngomong. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya kok belajarnya sederhana, ya nang ya sederhana tapi harusan ya toh. Kita tetap berpegang materi kita, tapi kita membelajarkan anak itu dengan luas, fleksibel, sederhana banget. Gitu Bapak Ibu, ayo main-main dengan anak-anak. Itu yang diinginkan dalam Merdeka Mengajar sebenarnya. Bukan administrasi yang menumpuk seperti itu. Itu kan pekerjaan administrator. Mereka puas kalau kita itu kayak gitu. Kalau saya sudahlah. Very important adalah life on your classroom. Ya, yang lainnya harus lah. Ya, yang penting ngomong kobra. Aman ya Bapak Ibu, juga laki-laki padahal gila dulu. Ya, itu tuh Bapak Ibu. Ketika kita di kelas, itu adalah hak kita untuk bagaimana anak kita itu belajar. Itu manajernya kita 100%. Oleh sebab itu, ayo kita berinovasi, gitu ya. Dilanjut, silakan ini sampai pasti 1,5 jam lagi, ya. Ditonton ya Nak ya. Nah ini ya hanya foto-foto kok siswa SMP berada pada usia transisi Bapak Ibu. Jadi ayo kita lomba-lomba untuk membuat media karena memang kita membelajarkan anak yang berada pada usia antara konkret dan formal. Anak dipaksakan belum bisa seperti baru berangkat kok suruh jalan, baru berangkat kok suruh lari.
inilah juga sama. Ya. Nah, ini tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akhir-akhir ini jadi polemik Bapak Ibu. Guru memperbanyak jumlah soal untuk siswa yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Kelompok. Guru mengelompokkan yang pintar dengan yang kurang pintar. Guru memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Guru membuat beberapa perencanaan pembelajaran dan seterusnya. Sehingga ketika kita mendengar kata berdiferensiasi itu kayaknya udah nggak mood gitu. Ya kan? Betul ya Nang ya? Silakan duduk dulu. Nah, kalau saya pribadi pembelajaran berdiferensiasi itu nggak seperti ini. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Nah, guru membuat rencana yang pembelajaran sing sederhana wae, tapi real sesuai dengan perkembangan kognitif anak tadi loh. Ya toh? Terus bagi menggunakan media dan model pembelajaran yang bervariasi supaya tidak bosan. Kan ada anak yang tidak suka diceramain, Bu. Ngantuk. Ada anak yang suka time game turnamen atau game gitu. Ada suka yang praktek gitu. Jadi variatif gitu. Ciptakan aja, Bapak Ibu gak perlu repot kok. Aja anak suruh bawa apa gitu. Ya, kalau bikin media seperti ini saya sudah bilang tadi jangan pelit duit. Jika Bapak punya ide, wujudkan ide itu. Cari anak-anak alumni sini atau kampung yang pinteran elektro, pinteran apalah gitu, bayarlah. Nang ini nang tak ada nih, tak ada duit. Bapak Ibu siapkan kertas aja. Nah, aku gawe kowe ini ya. Engko gambare, tak gambar dhisik. Engko bagi kowe engko ngerangkai lete ya. Engko ki saka jantung, seluruh tubuh ke ginjal, ke jantung lagi. Jadi engko iki lambune muter ngono lho nang. Kasih gambaran dia. Oh iya Pak, berarti aku tuku let's say terus tuku iki kuwi iki. Ya wis gampang tuku duitano sik. Nek tak kai duit sik. Hanya 400.000 ke belanja. Sesuk nek dadi apik tak tambahi. Dadi kok nik kados ngeten Bu. Wah, makasih ya. Wis itu karya Ibu berarti. Jangan pelit netoke duit. Kalau saya untuk sebuah alat peraga itu saya enggak emanot. Kalau saya punya ide tapi baru banyak pekerjaan, saya ada alumni Irham, Rene dari pikiran. Iya Pak, tapi aku sibuk Pak, orang saya kesusu, rawuh. Ya, aku ora kesusu, aku opo ini aku cuma pengen wae. Ya, kok ini Pak, yo wis dadi sih, ojo ngetoi duit. Katanya Pak Katon itu sertifikasi kan untuk beli buku referensi. Buku ya boleh. Alat peraga ya boleh. Ya, beli madu yang banyak berarti. Beli madu ya boleh buat nanti biar strong kalau ngajar. Iya, kabur bojone entek arek ya. Ya, beli alat peraga juga enggak harus buku kalau saya. Apakah saya punya buku? Punya. Ya. Udah laku 150 atau 200 eksemplar gitu, namanya buku judulnya Alat Peraga dari Sampah Organik. Ya, terbitan UNES. Saya udah itu di situ adalah kumpulan dari alat-alat peraga yang sudah saya buat selama ini. Hanya tiga poin aja kok. Alat bahan, cara pembuatan, cara penggunaan, simpel. Tidak peduli SMP, SD, SMA boleh pakai itu. Ya, itu buku referensi. Dulu ketika orang belum punya Android masih HP biasa gitu jadul, kan masih foto-foto di sekolahan, di kelas kalau saya buat media nak foto guys. Ya, rugi lah di foto lewat itu saja. Ya, nah terkumpul akhirnya jadi buku. Gitu. Dibaca oleh guru SD, SMP, SMA, nggak tahu baru Allah itu. Nanti entah apa lancar apa lagi gitu. Ya karena kita juga tenanan maka lancar segalanya. Ya insya Allah nanti anak Bapak Ibu juga akan dibimbing, dididik oleh guru-guru yang seperti Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu tenanan di kelas. Nah ini, terus yang kemudian guru tidak boleh hanya duduk berceramah tapi rajin keliling untuk memberi motivasi. Mungkin ini maksudnya berdiferensiasi. Yang ketiga itu.
Selama ini Pak Menteri mungkin kan banyak melihat pembelajaran itu Bapak Ibu cuma ngadep laptop, kemudian duduk di meja, ya kan? Munculnya tak kira itu hanya itu, banyak guru yang hanya duduk berceramah. Terus ini malah berkembang pembelajaran diferensiasi itu koyo angil gitu ya, bener dah? Ya kan, koyo repot, banget rempong gitu. Padahal aslinya mau ngomong aja, kon melaku bimbing cicilan cicine, sakelas ben ketok kabeh ngono maksudnya. Terus pembelajaran tuh bisa dibuat variasi. Kalau itu feeling guru, kalau menurut saya ya, dikala anak bosan kita pasti akan memberi variasi apa gitu kan. Misalnya pertanyaan apa gitu, suruh apa juga joget, ice breaking. Itu sudah berdifferensiasi. Ya Allah, ya Allah. Aku pertama kali tak pikir-pikir nopo tuh belajar diferensiasi kok kayak orang ku denger itu udah ngamuk. Karena teori yang diberikan tuh muluk-muluk. Ya kan, harus begini, harus melalui tes awal lah, harus penting apa piye. Mbok kowe nglakoni dhewe ngono iso ngajar ngono dobel. Ya, bagian administrasi bertumpuk-tumpuk tapi nyatanya muridmu ya terbunuh. Ini kok malah ngomong sendiri saya ya. Ya sih, orang tuh tuntutannya cuma administrasi doang, itu nggak pernah lihat siswanya gimana. Ya kan? Betul nggak? Kalau saya berdiferensiasi itu, Bapak Ibu guru jangan duduk melulu. Ya, duduk melulu malah nggak enak kok, boring ya. Kita mesti kesana kemari. Bimbing tuh ilustrasinya tuh coba lihat tuh. Nah itu kan tangan satu tangan bu guru, tangan anak. Ya kan, itu sudah berdiferensiasi toh. Itu piye? Kok yo kowe iki dadi itu kan yo jadi pernah di guru kok saya sono ya. Kok carane ini media bejal diulangke jajal di media apa kayaknya pulangke gurune. Ini malah bener-bener ya kontekstual ya. Untuk anak ya, daripada harus ini harus begitu. Harus begitu. Benci aku. Ya Bu, bener dah. Iya. Wis saiki awake dhewe fokus karo Jawa. Ya Bu, berdiferensiasi itu sering muter kalau satu sana kerjain soal praktek buat bisnis gitu ya, atau gitu kerja ngomong, ditelateni. Saya bilang ya Bapak Ibu kita guru sama guru ya. Kalau saya dinyadari maka misalnya nggak selesai karena kita memang selalu fokus mulang ya dengan materi itu, gue bisa ngomong apa ya ini. Sesungguhnya kayaknya ada kesempatan waktu kapan? Jangan takut, Allah pasti kasih waktu untuk mempertemukan kita dengan anak-anak untuk materi yang tepat dan berilmu itu pasti kasih waktu. Jangan khawatir kalau saya gitu sih, wah saya terlambat ya, memang Allah datangnya saat itu. Itu sih kalau saya itu adalah pengejawantahan dari rasa percaya kita pada yang di atas. Kadang kita percaya Allah maha tahu, Allah maha ini, maha ini, maha. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari kalau kita terlambat ngamuk-ngamuk, kan itu waktu yang diberikan Allah memang itu saat itu. Kenapa dibilang terlambat? Kalau saya gitu sih prinsipnya. Ya jadi saya tidak pernah pasti aku telat ini gini lah. Memang Allah masih saat ini datangnya kok. Ya kan? Kalau saya gitu Bapak Ibu. Ya terus kemudian Ibu tidak boleh pilih kasih. Itu berdiferensiasi. Asik kan? Diferensiasinya saya asik ya. Nanti nek lanjut SMA, terus gurunya SMA tanya, nah ini kamu belum dijelaskan sama gurunya. Tidak apa-apa, itu berarti materi SMA dan SMP itu tumpang tindih, bener nggak? Ya kan, wis kayak gini SMP maksud diulangin yang SMA. Ya tau Bu? Oh, jadi yo. Nah, positif thinking aja. Sekarang coba bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah maksimal mengajar 3 bab baru selesai dari 5 bab, apa kita salah? Dan adenan ku manajer ya mesti wae ngono, mesti regulatif toh. Lah dene ditekan duluan ditekan ini
kok. Tetep ono lakoni. Oh, lah wae dhewe terus kapan nek mikir bocah jajali nek ngono kuwi, mikir kono gini kono gini. Tambah registrasi dan Aja ngomong kemarin aku ora digaji. Ya. Ora aku yo. Pokoke nek dikandake wis ben aku prinsip kok. Tugas gue ada. Iya. Pak Eko. Dalam. Tugas gue ada supervisi. Apa? Ada supervisi. Ada? Terus laporannya ada dokumen, ada Ada foto, ada video. Sama, tapi ya itu tadi kita kondisikan ya tidak terlalu apa ya kayak gitu. Maksudnya pengisi ya ngisi ya sesuatu yang ditampil sepertinya ada memang ya kita beri upah bijinya kok akhirnya kok Pak 90 aku jadi si prapedi malahan biar dimotivasi buat kamu ya nanti harus lebih baik daripada kemarin ya toh. Pak Cita sama Bawon. Ibu kalau saya sih lewong nilai iki kanggo apa to? Sing penting Udah rakulaan ya. Maksudnya ini loh Bapak Ibu, kita bukan jor-joran soal nilai ya, tapi memang standar nilai kita di sekolah saya itu berbeda dengan sekolah ibu. Nilai 80 mungkin di sini sedikit, mungkin di sini banyak, di sana sedikit, misalnya dan sebaliknya kan. Ya betul tidak? Itu kan seperti tadi itu protes ada guru bahasa Inggris protes sama saya. Pak kita Pak kakaknya 80 tuh aku jual iki lha napa? Lah anakku ki lho sekolah ngene iki lho golek 80 kuwi angel kok. pindah. 80 kono karo 80 iki kene ya 80 kono sing pinter kene ora padha ngono to, ora usah dipikir to. Standar nilai itu beda dengan yang lain. Pindah ke Nenek. 90 di sini Jadi maknanya beda dengan sekolah sana. Itu namanya KKM. Ya kan? Nah kalau kita mau membantu anak kita masuk SMA dengan zonasi atau jalur prestasi ya luwih kok. Lho kok nilaimu jor-joran ya ora jor-joran ki standar nilai sekolahku ngene kok. Ora gelem pindah. Ya kowe iki langsung madake sekolahku, sekolahmu dhewe kok. Oh kene. Lah kono ning nggo sekolahku ki bijine iki angel lho. 70 ki wis sampe ning nggonmu kok 80 90. Ya luwih to standarmu dhewe kok. Nah, Kita punya standar pendidikan sendiri, Bu. Ya kan, 80-nya di sini. 80-nya di sini itu anak bisa ini aja udah 80. Kalau tempatmu kan memang sekolahnya udah lengkap fasilitasnya, 80 itu memang qualified. Ya kan, Bu? Coba 80-nya sana sama sekolahku nanti diterima di sekolah yang sama. Ketika ngajar guru kan beda, ya memang pinter sekolahanmu lah, itu perbedaannya itu di situ, bukan nominal nilainya. Lah kalau saya pakai standar sekolahanmu, yuk kok sekolahanku tuh ya untuk sekolahan endi, kowe belum tanggung jawab. Kowe belum golek sogokan. nah, Enak wae. Lho sekolahanku wis gurune sithik ana lab. Lho biji standari anak misalkan 10 soal sing ngerjake 5 iki sak biji 100. Iya betul Bu. Oh iya toh. sakene Nah, segera aku beli serasa moal. protes ijilan siji ini Keluarkan sekolahmu dhewe, sekolahku dhewe. Aku arep mbok anggap nulung bocah-bocah ya luwih lah, itu kan opinimu. Heeh. Dia tahu saya tidak marah. Itu opini itu kan orang memikirkan sesuatu dari apa yang terjadi ya. Why not itu loh, up to you. So mas go on bagi kita masalah nggak ngaruh sih. Ya Bu. Nah ini kan contoh anak-anak itu waktu dari kemarin dulu, nah ambil satu-satu. Jadi kan balonnya gelundung toh. Di apa kok balonnya didekat ke apa tuh soft drink tuh gelundung tuh kok peristiwanya kayak tadi tuh penguatan listrik tuh ya. Nah ini juga benangnya jadi nggak lurus tapi bengkong gini didekati mika. Terus kemudian ini muter ya kali ini pernah coba ya saya di MDMP itu ya gitu. Sedotannya dua-duanya digosok pakai tisu, satunya diletakkan di sini. Ini nanti akan tolak menolak karena muatannya sama, ada kayak berputar gitu.
ini juga sama, pakai styrofoam ini, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, pas itu di Full. ya, full. Nah, sekarang ada soal nih Bapak Ibu terakhir. Saya megang YouTube dulu. Menurut Bapak Ibu, mana yang betul soal itu? Semua mapel nggak apa-apa memikirkan, karena justru kalau semua mapel itu berarti tadi kan dari praktek itu sampai bisa betul menjawab, berarti kan sangat, berarti media itu memang penting. Yang gini indikator itu tadi alumni coba sini Mas, dicoba lagi boleh Kak, karena tadi mikanya, oke, biar Bapak Ibu bisa membayangkan mana yang benar. Yuk. Ya Bapak, yuk. Kita coba ya. Boleh jelas dari itu. Burung. Dari ngeprint. Nah ini ketika saya gosokkan di rambut yang kering, maka elektron-elektron dari rambut berpindah ke mika. Tapi tidak semua pindah, masih ada sedikit elektron di dalam rambut kan. Tapi mikanya, atomnya menjadi ini jadi bermuatan negatif karena didominasi oleh elektron. Nah, elektronnya tertolak ke bawah, kemudian memenuhi aluminium foil. Jadi aluminium foil ini bermuatan negatif atau banyak elektronnya ya. Karena sejenis maka tolak menolak. Jadi seolah-olah kayak jebak belak mekar gitu. Sekarang coba kerjakan. Yang mana Bapak Ibu? Kalau yang proton itu kan tarik menarik ya, jadi malah justru mengumpul di sini. Dengan ini kan bermuatan negatif didominasi elektron. Di sini kan protonnya mengumpul di sini nih, di lingkaran-lingkaran ini. Ya, elektronnya pada lari ke bawah karena tolak kan, sejenis kok. Ya toh? Nah, akibatnya terus karena ini ringan, foil tuh ringan, terus jadi ini. Mas bisa dicarikan itu Mr. Bean ketika berada di pusat peragaan ITEK. Terus dia anaknya ada yang nyoba pada yang jegrak. Terus dia nyoba nggak bisa toh? Iya. Sebabnya apa coba Bapak Ibu tahu nggak? Ketika nonton itu. Tidak dicolokkan. Salah. Kenapa rambut anak kecil itu bisa jebak ini? Karena tolak menolak tuh ini. Iya. Sedangkan ketika Mr. Bean coba tuh dia tuh wah gaya gitu. Aku rak tuh. Padahal pada orang ya. Kenapa? Karena Mr. Bean itu pakai gagsnya terlalu banyak jadi kelek. Lah ini nih kalau tak kasih minyak atau nempel tuh ada kayak tolak menolak tapi nggak mampu untuk Kecil. Ya bisa karena kering kok. Ya bisa. Ada ya itu ya Bapak Ibu ya. Nah tuh ya endingnya kan soal, tapi soal itu ada maknanya, benar-benar anak ngerjain itu karena pembelajaran Bapak Ibu bermakna, tidak hanya sekedar karena drilling atau latihan soal. Jadi yang mana coba? Yang B. Tepuk tangan untuk siapa ini? Bera, tepuk tangan. Bera tuh mapel apa ya? TIK. Padahal TIK loh. Itu jualan listrik apa itu? Tapi Bu Era kan juga sayangnya menang sayur ya Bu ya. Tuh, padahal TIK karena media aja jadi bisa ngerjain kok. Memang kuncinya adalah B. Ya kan? Nah, gitu ya. Lanjut. Rambut Apa perbedaan mikro dan B? Kalau mikro itu dilakukan dalam kelas dengan siswa terbatas, sampling. Sedangkan big teaching itu dilakukan rekan dulu di tempat dan sekarang pelatihan kemarin ya. Kita nanti pakai big teaching. Nah, cara ya Bapak Ibu nanti di rumah malam membuat media, terus kemudian kita presentasikan di sini. Namanya big teaching ngajari kontennya supaya ya. Ini jangan beralasan sarana sekarang kali kita pernah dihitamkan itu ya. Oh, mun kuwi ra oleh bla pikir ra lengkap bla 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 ya buke dhewe males. Biar nek kata males keluar gitu. Wes ya.
Latte gelem nampa gajine. Ya. Ya, ini sehingga belajar mari berinovasi. Jadi inovasinya tadi dari mana Bapak Ibu? Nah ini tadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang tidak pernah pakai media untuk besok pagi mah agak susah. Ya, cari aja di YouTube. Ya. Ora iso gawe kon gawe wong iki. Gitu. Ya. Daripada kita beli alat peraga ini saya beli 90.000 di Lazada, ya mungkin kayak gitu kan nih. Ya toh. Nah, kalau Bapak Ibu adalah ibu-ibu, kayaknya tidak mungkin kalau harus berkutat dengan pertukangan seperti ini. Wujudkan ide Bapak Ibu ke orang lain yang bisa ngerjain. Bayar mereka, jangan pelit-pelit, nanti akan diganti ribuan kali lipat. Ya, minimal tidak berwujud uang, tapi keberhasilan dari anak-anak Bapak Ibu nanti bisa keterima di mana kerja. Ayo, wujudkan ide itu. Tak harus topa anak-anak bengkel, anak-anak elektro itu yang servis-servis itu manfaatkan tuh. Apalagi Bapak Ibu punya alumni yang pinteran dulu sejak waktu sekolah. Ya, panggil aja, nggak usah gengsi. Nah, beneran nggak usah gengsi, wes. Lampu ya jadi lemah kok. Ya kan, setinggi-tingginya pangkat kita, seterhormat-hormatnya kita di mata masyarakat karena kita seorang guru. Kita itu manusia biasa sama seperti orang-orang bengkel yang kakinya kumut, banyak olinya, tapi mereka praktisi, mereka pinter. Saya nggak jadi mesin cuci, nggak bisa selalu cari YouTube kok. Cuma dia itu video tangannya toh, dia toh tangannya jenengane ora tau diketoki kupune dawa-dawa ya gitu. Itu orang-orang kurus yang mau berbagi ilmu. Coba kalau saya berbagi seperti ini aja bayar berapa? Dia toh harus berpakaian necis kayak gini. Harus pakai surat tugas. Pakai flyer yang ada fotoku cilik gue. Iya. Mereka orang-orang tulus tuh benar-benar ini ya Allah tangannya cele ya Allah Gusti ya orang nyono nanti praktisi pinter elektro bangun iso dadi. Saya belajar dari situ ini soal mesin itu soal normalnya. Malah aku nek kapan guruku IPA malah ramah. Terus ini gaya Lorenzo M sama dengan B ya penerapannya pada mesin cuci pada pasang itu tapi judulnya ngerti sini. Padahal orang bengkel itu makan aja tergantung yang diperbaiki aja enggak, kalau enggak dia ya jadi siapa yang mau ngasih. Kalau kita ngasih sebulan udah bajian ya. Ya kan? Kita masih bisa utang koperasi loh. Bisa juga. Ya, masih komen kita itu benar-benar penak lah. Tapi mereka tulus berbagi ilmu loh. Ya buat alat-alat itu kadang tuh buat ini. Pinternya kalau ngomong ini sih tahun ya Allah. Itu ya sederhana buat tinggi lain. Tak contoh lah. Ya, tapi jangan lupa tinggalin komen biar dia itu ya gimana lah kasih like. Ya kan kita sudah dapat ilmu ya. Ya kok ya itu cuma like gitu kan makasih ilmunya ya kalau kamu jangan itu biasanya saya cuma potong. Nah nanti Bapak Ibu di rumah membuat inovasi media untuk semester 3 satu saja semua mapel medianya tidak harus yang seperti ini ya konkret tapi bisa kartun membuat aplikasi media apa itu tapi kalau bisa yang media konkret ya ada yang pakai aplikasi ada Duratun ada yang Pixton itu boleh tapi itu buat kartun ya menyampaikan pesan dari pembelajaran dalam bentuk kartun ya jadi jangan abstraksinya pokoknya intinya bisa dikurangi ya itu kamu tuh masih berada pada posisi apa tadi kamu nggak usah salah apa nah coba nih
ini saya tanya Mas Irfan nih, apa benar nih ya kamu itu memang kurang bisa memahami abstrak ya? Ya, gimana ya? Awal Pak, awal. Lah kok iki. Lho kok iki ya Mas? Awal. Yang Sing lagi Mas Guci lho, sing abang itu lah. Iya. Nah, atau di atasnya ada usia. Nah, ini Mas Irfan tuh usiamu berapa Mas? 14. Berarti sebenarnya dia sudah bisa lebih dari operasional formal ya. Tapi ada tapinya, batasan usia ini tidak mutlak kan? Dia tidak. Tergantung dari Individu. satu. Waktu hamil ibunya gizinya bagus. Banyak makan madu apa enggak gitu. Nah, dia faktor genetik ada enggak? Ya kan? Terus dia itu makannya gampang enggak? Ya toh, kamu makannya gampang enggak? Gampang. Ya, orang milih-milih ya. Oh, nek bapak nek ibumu masak bakso, ono kentangnya ono wortele, cipuk baksone, kentangnya wortele belum pernah. Nah, makan semua. Lagi sing jenengane faktor apa yang mempengaruhi Doyan. eksternal ya. Kalau eksternal genetik. Jadi usia itu antara gitu. Ono anak sing usia 15 tahun juga belum bisa memahami konsep abstrak ya. Tapi ada nggak pada usia 12 tahun pas dia bisa memahami konsep abstrak, bisa membayangkan, ada nggak? Jadi menurut saya John PCA apa tuh jenenge lali aku John PCA itu tentangnya tidak dianggap sebagai atau harga mati. Mutlak. Ya. Nah, inilah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Kita tuh tahu, oh anak kita tuh berada pada tahap ini. Jadi saya harus belajarkan anak dengan menggunakan media konten. Itu sudah berdiferensiasi loh. Iya kan, nggak perlu tiri-tiri, ada tes awal lah, ada ini tes air lah, kemerubut. Males sih aku nek dikon ngono aku malah ramulang bisa. Ya izin opo, Izin ditagih. Mau healing lah. enak kepalanya Pak. Misalnya yo. Biaya pindah kok. Lah, koyokan. Ya, seumpamanya aku nang sekolah apa sih kon ini, kamu harus begini, harus ini tuh membuat begini, harus ini daftar nilainya itu harus begini. Aku besok saya izin Bu. Pulang kok dewe. Mal hijau yang belum ditemukan. Surat dokternya besok ya. Saya nggak sakit. Saya punya kenalan dokter, jadi saya punya surat dokter dong. Mau apa kamu? Ya toh. Wong saya pakai surat dokter. Ndak wis mulane to ojo mulang Mas iki. Oh nak dulu tertekan tuh malah langsung mulang. Sakit. Mikir itu awan geni. Ora. Oh, nah aku ngomong lah. Yang penting bocah-bocah ini gitu awak iki sok generasi yang akan mengendalikan negeri ini. Gimana caranya kita bimbing mereka? Ya toh sesuai dengan kemampuan kita, kompetensi kita. Karena kita sudah diseleksi, kita jadi ya sudah kita keluarkan ilmu kita untuk mereka. Itu kan? Ya kalau misal kurang apa enggak kurang, saya bilang sama kamu bahwa belajar itu enggak cuma saya dan cuma kelas, tapi banyak. Kamu belajar dari temanmu yang bisa elektro itu juga sudah belajar. Kamu belajar dari YouTube ya sudah belajar. Kamu belajar dari orang tuamu belajar. Kamu belajar dari partai sudah belajar. Ya itu jadi tidak satu kelompok, one only one. Itu Bapak Ibu, pas jam 2 ya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Kalau bisa laki-lakinya tidak jadi, tidak dilaporkan Pak Katon terus. Kalau besok belum jadi alat peraganya kan tidak dilaporkan Pak Katon. lebih baik sadarnya daripada dipaksa-paksa. Kasih kesempatan bertanya. Kesempatan. Tidak kurang dia kenalan bengkel elektro. Kan kenal Pak Eko. Pertukangan di rapopo toh, kok gawe ke Pak Boni sing pinteran di rapopo. Udah stop Pak.